novel yang pastinya bikin banyak pembacanya mikir atau mungkin bahkan berubah cara pandangannya. Novel yang bakal kita bahas adalah Samuel. Kita akan lihat apa sih yang bikin cerita ini menarik, bagian mana yang paling berkesan, dan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Narasumber kita sudah siap di studio, jadi yuk langsung kita mulai obrolannya. Hai. Halo, boleh dong kakak-kakak perkenalkan namanya? Mungkin dari kakak ini boleh? Perkenalkan, nama saya Fadila Nuresya, bisa dipanggil Dila. Maaf ya, suara saya lagi agak salah gitu. Oke. Maaf ya. Iya, saja. Kalau lagi nih? Perkenalkan, nama saya Nabila, bisa dipanggil Siva. Halo Kak Siva. Jadi di sini tuh kami mau nanya-nanya nih tentang buku ini. Kalian juga pasti pada penasaran kan? Langsung aja kita tanyain yuk. Oke Kak Siva, aku mau nanya nih, bagaimana sih perkembangan karakter Samuel dari awal sampai akhir cerita? Samuel awalnya digambarkan sebagai sosok yang labil, ragu-ragu, dan mudah terpengaruh oleh keadaan. Namun, sering berjalannya cerita, berbagai konflik membuatnya belajar menghadapi masalah, memahami kesalahannya, dan berani mengambil keputusan. Di akhir cerita, Samuel berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan percaya diri. Oke. Selanjutnya, apa alasan penulis memberi judul Samuel pada buku ini? Penulis memberi judul Samuel karena seluruh cerita berpusat pada perjalanan hidup, konflik, dan perkembangan karakter Samuel sebagai tokoh utama. Oke, selanjutnya lagi, bagaimana dari cerita Samuel yang paling menarik perhatian? Saat Samuel menghadapi titik terendah dan mulai berani bangkit mengubah hidupnya. Baik. Oke. Siapa tokoh pendukung yang paling berpengaruh dalam hidup Samuel? Orang terdekat yang selalu memberi nasihat dan dorongan saat Samuel ingin menyerah. Konflik apa yang menjadi titik balik dalam kehidupan Samuel? Ketika Samuel harus memilih antara tetap terpuruk atau bangkit memperbaiki hidupnya. Bagaimana sifat utama Samuel? Sebutkan top dari cerita. Samuel penyabar dan empatik, terbukti saat ia tetap membantu orang lain meski dirinya sedang kesulitan. Begitu. Baik Kak Siva. Sekarang gantian aku nih mau nanya ke Kak Ila, boleh nggak sih? Boleh banget Kak. Nah, jadi aku mau nanya nih, bagaimana penulis menggambarkan nilai kehidupan dalam cerita? Nah, ditampilkan melalui pengalamannya Samuel dalam menghadapi masalah, belajar dari kesalahan dan bangkit kembali Kak. Selanjutnya, bagaimana hubungan Samuel dengan keluarganya atau temannya? Awalnya dia tuh menjaga jarak, lalu semakin dekat setelah ia mulai terbuka dan menerima dukungan mereka. Pelajaran apa sih yang dapat diambil dari perjuangan Samuel? Bahwa kegagalan adalah proses dan keberanian untuk berubah dapat membawa seseorang menjadi lebih kuat. Menurut kamu, apa yang membuat karakter Samuel terasa hidup dan realistis? Kalau menurut saya sih karena ia digambarkan punya kelemahan, emosi, dan perubahan yang terjadi secara bertahap. Kalau jika Samuel adalah temanmu di dunia nyata, apa nasihat yang ingin kamu berikan? Awalnya menjaga jarak, lalu semakin dekat setelah ia memulai terbuka dan menerima dukungan dari mereka. Apa bagian yang menurutmu menggugah emosi atau yang membuatmu berpikir ulang? Nah, kalau itu saat Samuel hampir menyerah dan merasa sendirian, tetapi akhirnya Samuel ini menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Wah, ternyata menarik juga ya ceritanya. Buku Samuel itu menceritakan tentang perjalanan Samuel yang awalnya rapuh, lalu melalui berbagai masalah hingga akhirnya bangkit dan menjadi lebih dewasa. Cerita ini menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan perubahan hidup datang dari keberanian serta dukungan orang-orang terdekat.
cerita tentang novel Samuel ini sampai di sini dulu ya. Banyak banget hal yang bisa dibahas, mulai dari alurnya yang unik sampai karakter-karakter yang bikin kita ikut ke bawah suasana nih. Iya, dan Pak Indah yang paling seru, setiap orang bisa punya perspektif berbeda waktu baca novel ini. Itu yang bikin karya kayak gini jadi menarik. Selalu ada hal baru buat dibicarakan. Semoga obrolan kita bisa nambah wawasan atau malah kalian jadi pengen baca atau revert novelnya. Terima kasih sudah nemenin kita ngobrol santai hari ini. Jangan lupa buat share pendapat kalian juga. Siapa tahu ada angle yang kita belum kepikiran. Sampai ketemu